Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah memasuki babak semifinal AIM Chess US Rapid. Pertarungan di match day pertama tadi malam cukup ketat kawan. Vladislav Artemiev sempat menang di game pertama. Game kedua dan ketiga berakhir miss dan Alireza membalas di game keempat yang membuat di match day pertama ini mereka bermain seri atau imbang. Di sisi papan yang lain, Magnus Carlsen lawan Levon Aronian juga tak kalah ketat kawan. Mereka 4 kali bermain remis. Dan ini membuat match day kedua nanti malam akan sangat seru. Untuk pagi ini, kita terlebih dahulu akan lihat pertarungan pemain muda Alireza Firoza melawan Vladislav Artemiev pada game keempat mereka. Game ini sangat menarik kawan untuk kita simak dan kita langsung ke atas permainan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu profil kedua pemain ini. Di bulan September ini kawan, FIDE sudah merilis ranking dan rating terbaru para pemain catur dunia. Alireza Firoza saat ini menempati ranking ke-16, turun 1 peringkat digeser oleh Jan-Christophe Duda. Saat ini Alireza mempunyai elo standar 2754, elo rapidnya 2656 dan elo blitz-nya 2810. Sedangkan Vladislav Artemiev ini kawan turun ke peringkat 39. Sebelumnya dia menempati ranking ke-25 dan elo standarnya pun sudah turun di bawah 2700. Sekarang posisi elo standarnya di 2699. Elo rapidnya 2755 dan elo blitz-nya 2761. Itulah kawan perubahan rating dan ranking kedua pemain. Dan kita sekarang ke atas papan pertempuran. Pada game keempat ini, Alireza Firoza pegang putih mengawali dengan pion E4 dan kita bermain dengan Ruy Lopez opening. Di sini Artemiev memilih variasi kuda F6 pertahanan Berlin, dibalas dengan pion D3, pion D6, Alireza rokade dan Artemiev melanjutkan pengembangan gajah D7 menutup pimpinan dari gajah putih. Beteng bergeser ke E1. Sekarang pion G6 berjanda Viajento di petak G7 nanti. Sekarang Alireza memutuskan untuk menukarkan gajah pukul kuda C6. Dipukul balik oleh gajah hitam. Selanjutnya pion C4 untuk memperkuat kontrol pada petak D5 ini dan juga mempersiapkan petak bagi pengembangan kuda di petak C3 atau juga membuka diagonal petak terang bagi menterinya untuk bergerak ke petak-petak ini kawan jika ada kesempatan. Di sini hitam melanjutkan pengembangan gajah G7, kuda C3, Artemiev rokade pendek, dan Alireza melanjutkan dengan pion D4. Pada posisi diagram seperti ini kawan, sudah ada 2 game yang pernah memainkan diagram seperti ini. 2 game itu kawan di langkah berikutnya melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion D4. Tapi di permainan ini, Artemiev memilih menggeser betengnya ke E8. Dan ini adalah variasi baru atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Alireza melanjutkan pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D, terbuka lajur D bagi kedua menteri untuk saling beradu, tapi Alireza menghindari pertukaran menteri di awal permainan dengan menggeser menterinya ke C2. Sekarang gajah mundur ke D7, mencoba mereposisi gajahnya mungkin akan ditempatkan di petak G4 kawan untuk memberikan pressure bagi kuda F3. Alireza melanjutkan pengembangan gajah E3, gajah hitam G4 mengancam kuda, kuda mundur ke D2 dan sekarang pion C6 untuk memberikan kontrol di petak D5 agar kuda ini tidak bermanuver ke petak ini kawan ataupun ke petak B5. Dan di sini Alireza memainkan pion C5 untuk menghentikan ekspansi pion B yang bisa saja didorong maju ke depan nanti. Atau juga memberikan kesempatan ruang bagi kuda untuk lompat ke petak C4 kemudian nanti bisa bermanuver ke petak D6 kawan. Di sini diantisipasi dengan langkah gajah mundur ke E6 untuk memberikan kontrol bagi petak C4 ini untuk menghadang pergerakan kuda yang mungkin lompat ke petak ini. Alireza meneruskan pion H3 untuk mengontrol petak G4, dibalas dengan langkah menteri bergeser ke C7 untuk mengkoneksikan kedua beteng kawan dan juga memberikan petak bagi beteng A untuk digeser ke lajur pusat nanti, dibalas Alireza dengan pion A3.
persiapan untuk dukungan bagi pion B4. Sekarang beteng A bergeser ke D8, dibalas alih resa beteng A bergeser ke D1, dan kuda hitam ke D7 untuk memberikan tekanan bagi pion C5 ini. Mungkin di langkah berikutnya kembali ditekan oleh gajah di peta F8. Alih resa hanya merespon dengan langkah menteri ke A4 mengincar pion A7. Gajah mundur ke F8 memberikan ancaman bagi pion C5, di backup oleh pion B4, sekarang pion A5. Artimiev ingin merusak struktur rantai pion putih di sayap menteri ini. Dan juga memainkan pion A5 ini kawan merupakan tantangan pertukaran menteri. Jika menteri putih pukul pion hitam ini akan dipukul balik oleh menteri hitam, dan akan dipukul balik oleh pion putih, struktur pion di sayap menteri akan rusak dan pion yang ada di peta C5 menjadi target empuk selanjutnya bagi kuda ataupun bagi gajah hitam ini. Di posisi ini, alih resa tidak meladeni pertukaran pion di sayap menteri. Dia memilih melangkahkan kuda ke F3 untuk memberikan pressure bagi pion pusat. Dibalas dengan pion F6 memperkuat pion pusat dan menteri putih turun ke C2. Di sini Artimiev melanjutkan langkah pion A pukul pion B4 dipukul balik oleh pion A, dan sekarang pion B6 ingin melanjutkan untuk merusak struktur pion putih di sayap menteri. Tantangan ditolak, alih resa memainkan kuda ke A4, pion B pukul pion C5 dipukul balik oleh pion B. Sekarang beteng bergeser ke B8 menempati lajur yang terbuka, dibalas dengan langkah beteng putih naik ke D3 dan beteng hitam naik ke B4 mengincar pion E4. Tapi ancaman terhadap pion E4-nya ini dibiarkan saja oleh alih resa. Dia menggeser beteng E ke D1, menumpuk betengnya di lajur pusat. Begitu juga dengan Artimiev, belum tertarik pukul pion E4 ini. Dia memberikan tekanan bagi kuda di peta A4 ini. Kuda pun lompat ke peta B6. Dan Artimiev akhirnya bisa pukul pion yang ada di C5 dengan kuda. Dan posisi kuda putih pun dalam ancaman perwira hitam ini, beteng atau menteri. Di sini alih resa tidak memperdulikan kudanya. Dia bermain dengan beteng ke D8 menantang pertukaran beteng. Dan di langkah ke-29 ini kawan, kita bisa melihat bahwa posisi hitam benar-benar unggul. Bisa dilihat dari parameter yang ada di sisi kanan papan. Tapi sayangnya di langkah berikutnya respon dari Artimiev keliru kawan. Dia memutuskan untuk meladeni pertukaran beteng. Sebetulnya langkah terbaik adalah menggeser raja ke peta F7 untuk memberikan dukungan bagi betengnya yang ada di peta E8 ini. Jika terjadi pertukaran beteng di peta ini kawan, akan bisa dipukul balik oleh raja hitam. Dan posisi kuda putih ini dalam ancaman perwira hitam. Mungkin balasan dari hitam adalah dengan menggeser betengnya ke C1, membiarkan kudanya dipukul oleh hitam kawan. Selanjutnya putih bisa pukul kuda yang ada di C5. Mungkin dipukul balik oleh gajah hitam, dan menteri pukul balik gajah hitam, dipukul balik oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan seperti yang kalian lihat, posisi hitam masih unggul dan unggul satu pion di sini. Apalagi masih mempunyai gajah, tentu gajah lebih kuat dalam permainan endgame melawan kuda. Tapi respon dari Artimiev pada posisi seperti ini tadi, dia langsung menukarkan betengnya, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih, dan gajah yang ada di peta F8 ini kawan otomatis kena pin. Nantinya putih akan mempunyai pilihan kawan, menempatkan gajahnya di peta H6, memberikan dukungan betengnya untuk melakukan skakmat pukul gajah hitam ini. Tapi bila pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah raja bergeser ke peta F7 menghindari pin-pinan, putih bisa melanjutkan pukul gajah hitam ini dengan beteng skak. Setelah dipukul balik oleh raja hitam, gajah pukul kuda skak dan mendapatkan beteng yang ada di peta B4. Dan dengan variasi ini, putih akan unggul satu perwira. Tapi dalam permainan aslinya kawan, tadi pada posisi ini, Artimiev lebih memilih melangkahkan kudanya ke B7 mengancam beteng. Beteng bergeser ke A8 mengancam menteri. Menteri hitam hanya punya satu peta yang aman kawan, yaitu peta B5. Tapi jika menteri ini bergeser ke peta B5 ini kawan, selanjutnya adalah gajah akan bergerak ke H6 untuk memberikan ancaman skakmat. Jika raja bergerak ke peta F7, beteng pukul gajah skak, raja bergeser, dan kuda ke C8 skak. Kuda akan aman
ataupun paling tidak terjadi pertukaran perwira di sini kawan. Gajah mungkin pukul kuda, dipukul balik oleh Beteng Putih dan Putih akan menang 1 perwira. Tapi dalam permainan aslinya kawan, Artimiev tidak menggeser menterinya dari ancaman Beteng Putih. Dia pukul kuda yang ada di petak B6. Dia mengorbankan menterinya untuk pertukaran dengan 2 perwira minor Putih. Dipukul oleh Gajah Putih, dipukul balik oleh Beteng Hitam, dan sekarang kuda lompat ke D2, dibalas dengan langkah raja bergeser ke G7 menghindari pimpinan agar gajah gelapnya ini bisa aktif dalam permainan. Alireza melanjutkan langkah kuda ke C4 menyerang Beteng. Beteng ke B4 menyerang kuda. Kuda mundur ke E3 membuka akses bagi menteri menyerang pion C6. Beteng pun turun kembali melindungi pion. Sekarang kuda ke petak D5 mengorbankan diri agar dipukul oleh pion. Jika pion ini berani pukul kuda putih kawan, selanjutnya menteri putih akan ke C7 skah dan hitam akan kehilangan betengnya. Di sini hitam tidak berani pukul kuda putih menggunakan pion. Dia memukulnya menggunakan gajah. Dipukul balik oleh pion. Sekarang pion didorong maju ke C5. Menteri putih bergerak ke A4. Persiapan untuk memberikan ancaman skak di petak D7. Kuda hitam pun lompat ke D6. Menteri ke D7 skak. Ditutup oleh kuda dan beteng ke A7. Di langkah ke-40 ini kawan, Vladislav Artimiev menyerah. Karena di langkah berikutnya kuda hitam ini akan tewas. Silakan lanjutkan sendiri kawan. Tentu dengan variasi seperti ini akan lebih mudah untuk mengakhiri permainan. Jadi saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya hingga skakmat. Silakan otak-atik sendiri. Itulah kawan permainan game keempat antara Alireza Firoza versus Vladislav Artimiev di match day pertama babak semifinal tadi malam. Sekali lagi pada match day pertama tadi malam kawan, mereka bermain imbang, bermain 2 kali remis dan 1 kali saling mengalahkan. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.